orang stand out itu ya, misalnya kalau di sini kan saya hanya bisa melukiskan secara fisik ya, secara gambar. Jadi kalau orang semua pakai baju hitam, kemudian ada yang baju merah, maka yang mata semua orang yang lintas pasti akan lihat yang baju merah. Ya, itu namanya stand out. Tapi kita mau tengok nih, karena kan orang di dunia ini kepengen stand out ya. Jadi bikin Instagram dengan cara yang beda, bikin Reels, bikin TikTok kan. Pokoknya semua orang pengen beda aja dari yang lainnya, supaya dilirik kan. Nah, ini penting buat kita khususnya yang kerja. Nah, saya ya, beberapa kali ganti ya, kerja kami kecil, sebenarnya cuma 150-an orang. Harusnya kan maksud saya ngomong gini, artinya kalau ada pekerjaan pun nggak terlalu berat-berat banget lah dibanding tugas OB ya, dibanding kalau gerejanya 1000-an gitu. Tapi selalu dapat orang yang kerjanya so-so sekali. Yang ngeluh lah, padahal tuh gerejanya diisi walaupun sewanya itu full day, terus-terusan kita sewa, bukan yang hanya perkebaktian. Jadi kan biasanya kalau gereja itu tengah minggu ada 2 kali ya, kemudian minggu padat gitu ya. Itu ngeluh semua office boy. Sampai suatu ketika kami mendapatkan seorang office boy ya, ini lain, stand out sekali gitu ya, nggak disuruh udah ngerjain. Nah ini kan harusnya mentality anak-anak Tuhan. Dan saya senang tipe yang seperti itu, karena saya kalau di rumah pun suami saya selalu menggelari saya selalu 2 step ahead. Saya orang yang selalu berjalan 2 steps ahead. Jadi sebelum terjadi saya sudah lakukan dulu, gitu ya, supaya memudahkan saya ketika saya mengalami yang sebenarnya gitu, the reality. Nah, jadi kalau misalnya di gereja itu kan suka gini ya, kalau datang pengerja gitu, belum sarapan, terus di bawah ada yang jualan, suruh beli bubur. Ya, satu orang yang nyuruh, terus dia datang dong bawa bubur. Lihat temennya lihat belakang bubur, ada karedok nggak di bawah ya? Ada makanan lain nggak? Suruh lagi, berkali-kali nggak pernah ngeluh. Kan harusnya kan, Bu sekalian gitu, nggak pernah ngeluh. Ngerjain apapun beda banget dari. Jadi dia stand out karena yang lainnya tuh semua so-so. Sampai saat ini dia masih kerja sama kami. Dia nggak pernah minta naik gaji. Board of Deacon yang sibuk naikin gaji buat dia. Kenapa? Supaya jangan sampai dia pindah ke tempat lain. Jadi ini penting buat kita ya. Dan Tuhan mau kita tuh stand out ya. Kita didesain untuk menjadi stand out. Kita lihat bagaimana sih rahasia untuk menjadi stand out. Kita lihat Daniel 6 ayat 4. Karena Daniel stand out ya. Di semua kerajaan yang ada menjajah Israel, dia selalu muncul ke permukaan. Kita baca sama-sama yuk, 1, 2, 3. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Jadi rahasia dia beda. Kalau orang beda itu tadi ya, stand out. Jadi bukan karena pakai sepatu merah kanan kiri putih gitu, itu nggak lama stand outnya gitu ya. Mode berganti udah dilupakan orang gitu ya. Jadi artinya ternyata yang membuat dia stand out nggak hanya di satu kerajaan saja dia bisa muncul. Bahkan pernah loh teman-teman kalau baca Daniel pasal 5, ada seorang raja, bayangkan dari Daniel 1 sampai 4 dia itu sudah wirawiri, Daniel 5 rajanya nggak kenal sama dia. Masih ingat nggak yang tulisan di dinding? Mene, tekel, ufarsim. Kan dia yang terjemahin. Rajanya nggak tahu dia ini siapa, coba bayangkan. Berarti artinya pernah ada satu masa juga dia mungkin kelihatan tertutup. Ya, mungkin ada orang lain lebih keren, lebih hebat ya. Atau karena raja berganti dia tidak terpilih. Tapi mau ada di ujung manapun, hidden sekalipun, Tuhan bisa munculkan. Rahasianya apa? Saudara-saudara lihat, roh yang luar biasa. Excellent spirit. Jadi artinya kalau yang di dalam ini beda, luar biasa. Mau dimanapun saudara ada, Tuhan akan munculkan. Tuhan akan buat beda. Jadi bukan yang di luar, yang dibuat oleh orang di dunia ini kan semuanya kan memoles yang ada di luar kan. Sekarang orang Indonesia udah nggak malu ya kalau operasi plastik. Itu kan dulu kan nuduh-nuduh K-pop tuh ya. Oplas. Sekarang orang Indonesia juga udah mulai kan artis-artis tapi bilangnya bukan oplas ya. Anti-aging, operasi anti-aging ya. Jadi sebenarnya sama aja ya teman-teman ya. Jadi artinya kalau yang begitu, lihatlah mana artis zaman dulu sekarang yang kalau sekarang ini terkenal, berapa tahun lagi mungkin sudah nggak diingat orang. Waktu anaknya Kus Plus bikin album The Juniors, anak saya pikir itu lagu baru loh. Karena apa? Karena pada masa itu ngetop dulu dia nggak kenal sama Kus Plus kan. Jadi begitu anaknya nyanyi dia pikir itu lagu baru. Jadi begitu fananya yang ada di atas muka bumi ini secara physically. Tapi kalau yang di dalamnya Daniel ya,
Nah, Tuhan itu memang mau desain kita berbeda. Ada ayatnya, ini sebenarnya satu khotbah khusus Maleakhi 3:18. Jadi saya sepintas aja supaya teman-teman bisa lihat bahwa hati Tuhan itu memang pengen buat kita beda ya. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Ini perbedaan pertama. Jadi orang benar dulu. Orang benar itu bukan orang sempurna, bukan. Orang yang dibenarkan Tuhan. Amin. Apa yang membenarkan kita? Tuhan Yesus. Darah Yesus ya, dari hidup yang tercela ya, dari hidup yang seperti debu, seperti rumput yang hari ini ada dan besok tiada. Nah, Tuhan bikin kita jadi orang benar. Dan lanjut 1, 2, 3, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Jadi dua-dua ini, mau dia sebagai orang benar, mau dia sebagai orang yang beribadah, itu semuanya bicara tentang sesuatu yang di dalam. Bagaimana membuat spirit kita menjadi excellent, karena semua bicara perkara rohani. Bukan perkara jasmani ya. Nah, jadi kita mau lihat nih, karena dia stand out karena excellent spirit, sesuatu yang di dalam. Kita mau lihat rahasianya. Ya, karena saudara-saudara kan kerja di marketplace ya, juga yang ada di mana, di kebaktian online ya. Daniel pasal 6, rahasianya di sini. Waktu dia mau dimasukkan gua singa, saya ambil satu ayat 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Jadi ketika ada ancaman karena dia tidak mau menyembah raja yang sedang berkuasa saat itu, dia terancam nih nyawanya, masuk gua singa. Ya. Tapi ketika dia dengar itu, dia berdoa. Tapi berdoanya bukan karena ancaman. Teman-teman lihat, biasa dilakukannya. Jadi artinya ketika jadi orang nomor 2 sesudah raja, dia biasa doa juga enggak? Kalau biasa itu kan enggak mungkin sekali-kali. Biasa itu every day, ya, every time. Dia lakukan. Itu sebabnya yang di dalamnya itu kuat. Dan ini bicara apa teman-teman? Kerja keras. Apapun yang kerja keras. Ya, jadi teman-teman di sini ada berdoa, ada pray. Sudah biasa dengar ya, pray. Dan juga ada praise. Bukan hanya berdoa yang kenceng, praise juga harus kenceng. Nah, kita kan kenal istilah ora et labora. Nah, oranya ini juga harus ditambahkan. Ora itu apa? Laboranya. Ora itu berdoa. Labora itu bekerja, labor. Bekerja keras. Jadi intinya anak Tuhan harus jadi pekerja keras. Kalau nggak kerja keras, nggak bisa dibedakan dengan dunia ini. Ya, kan kita terang, dunia ini gelap. Kalau kita sama seperti dunia, nggak ada yang bisa membedakan kita dengan orang dunia. Ya, jadi rahasia yang pertama, ya di sini hidden, tapi kelihatan karena dia bisa menjabat di setiap pemerintahan. Berarti ini orang bukan karena bisa nerjemahin mimpi, diangkat, terus kerja asal-asal, nggak mungkin. Karena kalau dia kerja asal-asal, nggak mungkin pada kerajaan berikutnya dia diangkat. Dia sudah punya reputasi. Reputasi seseorang yang work hard. Jadi yang pertama itu teman-teman, rahasia pertama itu labora ya, work hard. Ya, apapun ya, Pengkhotbah 9:10 berkata, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu, sama-sama katakan, sekuat tenaga. Apa yang dikerjakan sekuat tenaga? Apapun. Jadi ini bukan hanya bicara masalah pekerjaan marketplace. Saya sebagai hamba Tuhan pun harus kerja keras. Apapun juga. Saya punya anak 3, ya udah remaja ya, udah sekarang udah usia karyawan ya. Dulu waktu masih mau mulai masuk usia remaja ini, ternyata itu kena juga kita ya, masa-masa anak-anak mencari jati diri ya. Terus kemudian, waduh, pokoknya temperamennya berubah, yang dulunya kecil tuh kayaknya nurut gitu ya. Tiba-tiba masuk usia remaja ya, waduh, welcome to the jungle ya. Ternyata hamba Tuhan pun nggak kebal gitu loh. Nah, saya satu belajar ketika kami sudah melewati masa-masa itu, apa? Kerja keras. Kerja keras apa? Kerja keras mengubah diri. Kerja keras untuk lebih mengasihi. Jadi intinya hidup ini harus selalu kerja keras ya. Tuhan bilang apapun kerjakanlah dengan sekuat tenaga, karena tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati kemana engkau akan pergi. Artinya begini, kalau ada kesempatan kerjakan. Karena bisa jadi kesempatan itu nggak datang lagi. Kesempatan untuk mengasihi, kesempatan untuk memeluk anak, kesempatan untuk memperbaiki diri. Jangan-jangan ini kesempatan yang terbaik. Jadi apapun kerjakan. Nah, saya sekarang mau cerita dari diri saya sebagai seorang hamba Tuhan.
Nah teman-teman, kan Tuhan panggil saya kan nulis lagu itu terkenal banget ya. Tahun 90 loh, itu masih era kaset. Jadi artinya nggak bisa dipopulerkan lewat internet. Kalau sekarang kan gampang ya, nggak ada yang mau rekam lagu kita, ya udah upload aja sendiri. Reels bisa 1,5 menit jadi satu lagu itu ya, bait sama ref ya. Kalau dulu nggak bisa, kalau nggak ada label yang perkenan, apalagi kaset ya teman-teman. Tapi tahun 90 itu ketika melanda Indonesia, disitulah Tuhan panggil saya jadi hamba Tuhan. Sebenarnya jujur li nih ya. Kalau lulus saya kepengen kerja seperti teman-teman tapi sebagai anak Tuhan. Saya pengen bersinar sebagai anak Tuhan. Tapi Tuhan nggak izinkan itu. Nah, jadi artinya sesudah berikutnya pun kayaknya nggak ada lagu-lagu yang walaupun Tuhan sudah panggil, aku akan pakai engkau untuk menjamah banyak orang melalui lagu-lagu, nggak terjadi. Nah, suatu ketika saya bergabung di sebuah pelayanan, saya masih singer. Saya masih ingat sekali. Waktu saya pindah ke Jakarta, saya pelayanan satu gereja, saya jadi singer. Dan kemudian kita diberi tugas nulis lagu. Ini saya mau kasih tahu tentang kerja keras loh. Ya. Saya tuh nggak punya ekspektasi lagi kalau lagu yang saya tulis tuh dinyanyiin orang, tuh saya nggak punya ekspektasi. Karena udah sering sekali ngasih ke produser, ditolak terus. Dengan embel-embel lagu yang kamu tulis terlalu melo, tidak cocok untuk kegerakan. Nah waktu itu memang lagi lagu-lagu yang gini semangat, lagu saya kan melo semua. Salah satu yang melo itu teman-teman kalau pernah dengar ya, ada waktu untuk berduka, pernah dengar? Ada waktu untuk bersuka. Edward Chen dulu yang nyanyi ya. Itu yang nyanyiin, gak ada gereja yang mau nyanyiin lagu itu, saking melonya. Yang nyanyiin itu Rumah Duka loh. Kalau teman-teman lihat song list Rumah Duka itu ya, ada ya lagu itu ya. Waduh saking melonya, ya bikin orang yang lagi berduka makin berderai-derai lah air matanya ya. Jadi artinya saya tuh no hope lah. Tapi waktu kita dapat tugas, ya leader saya waktu itu Pak Weler Kauntu, ya kalau Weler Kauntu, waduh siapa yang nggak kenal namanya ya, dapat tugas untuk tulis lagu dari Mazmur 103:13. Bulan depan kita pertemuannya sebulan sekali, dikumpulin ya. Dan ternyata waktu saya kerjakan dengan sepenuh hati saya, nggak ada ekspektasi, ini tugas doang nih, kerjakan sepenuh hati. Aduh gimana ya Tuhan bikin lagunya, karena ini kan bukan dari diri saya sendiri ya. Ini kan tugas. Kalau yang lain tuh rata-rata tuh kebanyakan itu saya dapat sesuatu gitu baru saya tulis. Dan kemudian bulan depan saya bawa dong, udah pakai not angka, kan namanya tugas ya, supaya orang bisa nyanyiin liriknya, pakai dipakai penggaris-penggaris rapi banget saya tuh. Saya terbiasa seperti itu teman-teman. Ternyata saya tanya teman saya, belum saya keluarin dari tas. Udah pada ngerjain nggak? Nggak ngerjain. Nggak ada satupun. Kami 500 orang departemen praise and worship, nggak ada yang ngerjain. Dan luar biasanya lagi, Pak Weliar lupa, dikumpulin. Sia-sia nggak? Sia-sia nggak? Kayaknya sia-sia ya. Udah masuk laci. Berapa waktu nggak tahu saya berapa lama. Tiba-tiba ada orang yang pengen minta lagu. Saya cuma punya lagu ini nih. Saya kasih No Hope kan, udah banyak ditolak produser nih. No Hope minta D mayor. Lagunya direkam. Dia nuai. Ini artis rohani yang kalau bikin album pada masa itu kaset tuh 2 kasetnya. Seperti bapak saya, anaknya. Saya saksi begitu ada ibu-ibu bilang, ibu saya menang nyanyi karena lagunya sampai nangis-nangis. Saya pikir penciptanya dipukulin bapaknya. Sampai nulis lagu yang begitu menyentuh. Ini kan era pertama lagu doa tentang bapak loh. Ini era pertama, biasanya kan memuja, menyembah. Ini pertama kali masuk era seperti itu, kasih Bapa. Banyak orang yang dilawat Tuhan, bayangkan, karena PR. Tapi kalau saya nggak kerja keras, nggak terjadi. Bayangkan 500 orang dapat kesempatan. 500 orang, 499 nggak kerjakan. Mungkin kalau ada yang lain kerjakan, lagu saya nggak masuk nih teman-teman. Jadi teman-teman tangkap ini ya, kerja keras ya. Dan kemudian kita lihat lagi firman Tuhan. Ya. Ternyata kerja keras itu ibadah, penyembahan. Biasanya kita suka dengar dari tetangga sepupu kita nih ya, kerja itu ibadah. Ternyata firman Tuhan itu bilang begitu loh, bekerja itu ibadah, bekerja itu melayani. Waktu Tuhan menyuruh Adam yang mengusahakan dan memelihara taman Eden, dia pakai kata abad, mengusahakan, bekerja itu kata Ibraninya abad. Ya, tapi ketika Musa mau keluar, dia bilang sama Raja Fir'aun, kami mau keluar dari Mesir untuk beribadah kepada Tuhan. Itu ada alamat ayatnya, teman-teman bisa cek, bisa lihat konkordansi ya, sekarang banyak konkordansi. Kata beribadah, worship, menyembah, serving, ya kalau di perjanjian lama dan baru itu ibadah, worship, serving itu sama. Ya, ternyata juga pakai kata yang sama.
Padahal yang satu marketplace, yang satu rohani, ya kan, ibadah itu kan rohani, yang satu marketplace, sekuler, tapi ternyata dua-dua itu pakai kata yang sama, abad. Jadi artinya abad is abad. Ya, abad is abad, berarti bekerja adalah ibadah. Setuju, katakan amin. Itu sebabnya teman-teman, kalau kerja di company itu sudah melayani Tuhan ketika kita mengerjakan dengan segenap hati kita. Ya, nggak semua orang kok dapat kesempatan di mimbar, nggak semua orang punya talenta untuk memuji menyembah. Tapi ketika kita mengerjakan dengan segenap hati seperti untuk Tuhan, standarnya itu adalah untuk Tuhan, maka teman-teman, apa yang terjadi itu sama dengan ibadah. Melayani customer kita dengan segenap hati kita seperti untuk Tuhan. Standar untuk Tuhan itu harus segenap hati, kan? Kalau kita mengasihi Tuhan segenap hati, segenap jiwa, segenap, semua segenap. Jadi ketika itu kita lakukan, itu kita sudah siap dibuat berbeda, ya. Matius 5:41 berkata, dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Kalau dikasih tugas selalu harus kerjakan ekstra. Nggak boleh sama. Jangan hitung-hitung lah, gaji saya kan cuma segini. No. Ya. Kalau dikasih tugas, kerjakan selalu ekstra. Ya. Saya kalau anak saya saja diminta uang zaman dulu, misalnya kurang nih uangnya ya. Untuk saya menanamkan bahwa Bapak yang jadi orang tua ini gambaran dari Bapak di surga. Kan saya juga yang nulis lagu, kau beri yang ku pinta. Dan kalau Tuhan memberi, itu pasti lebih. Jadi kalau anak saya minta, pasti saya lebihin. Misalnya minta 100.000 ini. Saya kasih 110.000. Ya enggak juga bombastis gitu ya. 100.000 langsung kasih 300. Wah, kesenangan nanti ya. Jadi pasti saya kasih lebih. Saya mau beri impresi sama dia. Kalau kamu minta nanti di bagian kedua tentang berdoa, Tuhan pasti selalu kasih lebih. Nah, kita bekerja juga begitu. Kalau pulang jam 5, jangan jam 4. Kurang 15 sudah masuk toilet, dandan. 15 menit itu masih waktu kerja. Ya. Kemudian dan yang mau dijemput Yayang nanti gitu ya, teman-teman ya, gitu 5 tenggo. Itu berarti benar udah dikurangi lagi 15 menit ya. Sedangkan yang on time aja itu berarti enggak beri lebih. Kalau kamu dapat 1 mil, disuruh 1 mil, kerjakan 2 mil. Itu standar kebenaran firman Tuhan ya. Jadi, nah teman-teman, kemudian yang kedua adalah pray hard. Karena kerja keras saja nggak cukup. Nggak cukup kerja keras saja. Ya, Amsal 10:4 berkata, tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Ini kan tentang kerja keras. Ya, kalau kerja keras, kamu pasti akan berhasil. Makanya banyak orang yang nggak percaya pada Tuhan, hebat, konglomerat. Kenapa? Kerja keras. Ini kan firman Tuhan berlaku untuk semuanya. Yang ada di bawah matahari, yang kena hujan, karena Tuhan memberi hujan, memberi matahari bukan hanya buat orang benar, tapi juga buat orang fasik. Tapi lihat dong ayat 22-nya, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Nggak ada susah payah ditambahkan. Ya, doa itu penting. Nah ini kan Coldplay kan mau ini kan udah mau war nih. Anak saya kan mau war juga ini teman-teman. Kemarin ada yang bilang, aduh ada tiket 11 juta katanya di pangku Chris Martin katanya kalau dapat 11 juta. Terus teman saya bilang aku sudah mengumpulkan Rp1 tinggal 10.999.999 rupiah lagi gitu ya. Nah teman-teman artinya ada istilah early bird. Ya early bird itu biasanya dapat diskon lebih murah. Misalnya tiket harga 1 juta, mungkin kalau early bird bisa dapat diskon 200 gitu misal ya. Tapi artinya apa? Early bird itu artinya burung yang keluar pagi-pagi yang rajin dapat berkat, dapat makanan. Kan ada ya peribahasa early bird ya, gets the worm kan. Nah, tapi teman-teman ayat firman Tuhan berkata, burung di udara dia pelihara. Coba konekkan ini dengan the early bird gets the worm. Berarti untuk cacing itu makanannya itu tergeletak di tanah itu. Ketika Tuhan bilang burung di udara dia pelihara, siapa yang geletakin di situ teman-teman? Anggap gak ini? Jadi artinya teman-teman kalau dapat berkat jangan take it for granted. Itu Tuhan yang menyediakan. Amin. Dan kalau kita mengerti itu yang namanya the blessing from our God. Tidak ada susah payah ditambahkan. Kan banyak orang pergi ke Gunung Kawi. Kaya-kaya, tapi susah payah ditambahkan. Orang yang, pokoknya kerja, terus kaya-kaya. Tapi banyak kemudian bagi orang
Ya, enggak, makanya harus banyak berdoa karena di balik layar ternyata Tuhan yang sudah atur, behind the scene ternyata Tuhan yang atur ya. Coba lihat dalam Efesus 3 ayat 20, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan. Jadi kalau kita doa dapatnya sama nggak dengan yang kita doakan? Jauh lebih banyak. Itu tadi yang saya bilang, kalau saya ngasih sama anak saya, dia minta 100, saya pasti lebihin 5 rupiah, 5 gitu ya. Artinya apa? Memberi impresi, kalau Bapak memberi itu nggak sama dengan kamu doakan, jauh lebih banyak ya. Jadi kalau kita mau jauh lebih banyak harus rajin. Harus rajin. Tapi kenapa gereja-gereja nggak suka orang berdoa ya? Berarti nggak rahasia keberkatan. Nah teman-teman, Daniel ini doa bukan karena ada kebutuhan. Doa itu sebelum ada kebutuhan. Itu seperti anak panah yang siap dilesatkan menuju sasaran. Enggak berdoa. Dulu saya ingat Pak Yakub Nahway. Banyak berdoa, banyak berkat gitu kan. Sedikit berdoa, sedikit berkat. Tidak doa, tidak ada berkat kan gitu ya ngomongnya ya beliau ya. Jadi artinya doa itu penting banget. Doa itu gimana? Nah, kebanyakan kita berpikir doa itu sulit, jadi harus kata-katanya puitis. Makanya kalau di arisan-arisan keluarga, apalagi keluarga Batak, kalau suaminya suruh berdoa, mama aja lah gitu kan. Karena dia berpikir berdoa itu harus puitis. No, doa itu seperti ngomong sama Bapak. Ya, doa itu ngalir gitu aja kayak kita sesuatu dan tidak selalu harus meminta. Karena doa itu membangun hubungan supaya kita bisa ngerti apa yang Bapak kita mau ya saudara-saudara ya. Kemudian yang terakhir, kita nggak cukup doa. Nanti saya akhiri dengan kesaksian. Praise. Nah ini orang lupa. Karena ketika berdoa seringkali nggak selalu kita terima kan. Daniel pun mengalami masa-masa dia hidden. Ya, tapi tadi dia katakan bahwa dia bukan hanya bekerja keras, dia bukan hanya berdoa, tapi dia juga tadi dikatakan bersyukur. Biasa bersyukur. Mau disuruh masuk gua nggak singa? Sudah biasa bersyukur. Terancam dulu tidak bisa awal-awal, mereka belum dikenal untuk menerjemahkan mimpi raja. Biasa bersyukur. Ya, firman Tuhan katakan, Mazmur 119 ayat 94, 7 kali dalam sehari aku memuji-muji engkau karena hukum-hukummu yang adil. 7 kali. Teman-teman tahu nggak kalau di Alkitab, ya Perjanjian Lama, suruh berapa kali berdoa sehari? Itulah yang dilakukan Daniel. 3 kali sehari engkau harus berdoa. Itu rumusnya Perjanjian Lama. 3 kali sehari dan dilakukan Daniel dengan setia. Ternyata bersyukur masih di Perjanjian Lama 7 kali. Berarti artinya sudah doa itu harus tetap, kata Tuhan 1 Tesalonika, tetaplah berdoa. Berarti bersyukur 2 kali lipat daripada itu. Artinya belum dijawab pun harus bersyukur. Bersyukur itu artinya ya kan Tuhan Yakobus bilang anggaplah sebagai suatu sukacita kalau engkau menghadapi pencobaan kan. Itu kan artinya bersyukur. Karena itu bisa Tuhan pakai untuk membuat kita level up, naik ke atas. Dan kita kan nggak pernah tahu apa yang akan Tuhan lakukan. Bersyukur saja. Nah, saudara-saudaraku, dari segala yang baik dijanjikan Tuhan yang umat nggak bisa bersyukur, ya dalam Yosua 21:45 dikatakan, dari segala yang baik dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Kasihan kan ngeluh terus 40 tahun nggak masuk tanah perjanjian, kasihan nggak? Kasihan kan 40 tahun nggak bisa bersyukur, kasihan nggak? Kasihan. Padahal dari semua yang dijanjikan, sekalipun rasanya mustahil, nggak ada yang tidak dipenuhi. Oke, saya akan tutup dengan kesaksian. Anak saya, nah ini sebenarnya anak saya ini jalannya bergelombang sekali, tapi saya ceritakan fase berikut dalam pekerjaannya. Dia itu kepengen sekali kerja di Singapura. Ya teman-teman ya. Terus kemudian sampai suatu ketika dia itu solo trip karena ada permintaan untuk interview itu sebelum masa pandemi, dia solo trip ke Singapura dan nggak diterima. Semua biaya bayar sendiri gitu ya. Saking kepengen. Itu saya bilang kamu harus doa. Nggak bisa kerja keras sendiri. Kamu harus mengandalkan Tuhan karena begitu banyak orang yang sama dengan kamu atau lebih daripada kamu. Siapa kita? Tapi siapa kita yang di mata dunia ini? Kita adalah someone yang paling precious di mata Tuhan. Makanya doa. Ya, doa, keterimalah dia di Singapura. Dia berangkat ke Singapura, dia senang ya, mulai dia semakin sungguh-sungguh ikut Tuhan yang dulunya pernah mengalami gelombang remaja itu loh teman-teman ya. Dan kemudian dia terima di Singapura. Baru 2-3 bulan di Singapura terjadi PHK besar-besaran karena dia bekerja di perusahaan yang itu loh, yang
toko oranye itu loh teman-teman ya. Kan pusatnya tuh di Singapura. Lay off gede-gedean. Di Jakarta juga seluruh Indonesia lay off gede-gedean. Nah, jadi dia dari satu company, dari satu divisi, 8 orang, ya anak saya jurusan IT, itu tinggal 3. Dan dia masih ada di situ. Tapi dia culture shock karena ternyata beruntung juga kita orang Indonesia kan suka menegur, suka memuji. Di sana tuh benar-benar nggak ada orang, kayak robot aja kerja gitu. Jadi dia nggak tahu kerja dia itu bagus apa enggak. Mau nanya suka banyak kebentur dengan bahasa karena banyak dari China mainland itu nggak bisa bahasa Inggris. Jadi itu stresnya luar biasa. Belum lagi di sharing apartment, ya itu benar-benar waduh saya nggak bisa membayangkan suasananya. Karena kalau di sharing apartment itu sampai saya datang nengok anak saya, dia nggak kenal satu orang pun yang ada di rumah itu. Bayangkan, loh nggak pernah ketemuan sisipan gitu di koridor, nggak pernah. Jadi kalau ada bunyi-bunyi di luar yang lain nggak keluar gitu. Pokoknya sepi baru keluar. Begitu stres di pekerjaan, pulang stres. Berkali-kali mau resign. Anak saya bekerja keras teman-teman. Kalau enggak dia nggak bisa dapat tuh di sana. Dia pekerja keras, dan saya sudah lihat dari zaman dia masih kerja di Jakarta. Pekerja keras, tapi kerja keras saja nggak cukup, harus berdoa. Udah berdoa ngalami terobosan, tidak di layoff. Ada satu yang kurang, nggak bisa bersyukur. Saya bilang kamu masih bersyukur, kamu nggak di layoff gitu ya. Terus dia bilang, tapi aku nggak terima teman-temanku tuh di layoff. Anak saya tuh orangnya anak musik ya, jadi perasaannya tuh kencang. Dia merasa teman-temannya nggak diperlakukan tidak fair begitu ya. Jadi itu sangat membuat dia jadi setiap kali itu saya dapat laporan dari aku hari ini mau resign. Aku hari ini mau resign. Waduh, saya sebagai orang tua tuh dengernya, saya bilang kamu jangan sampai regret loh. Kalau kita prinsipnya kalau belum dapat pekerjaan baru jangan resign. Kalau kamu kepengen resign, doa supaya kamu di PHK. Jadi memang keadaan membuat kita harus keluar dari tempat. Tapi kalau kamu resign, kamu belum dapat pekerjaan nih, kamu akan regret kalau kamu nggak langsung dapat pekerjaan. Karena biasanya kan gitu kan, rumput tetangga lebih hijau kan. Sekarang kesesakan, nanti begitu nggak punya pekerjaan, ternyata dulu yang kesesakan tuh jauh lebih baik kan begitu kan. Saya sebagai orang tua kan memikirkan itu, bukan memikirkan harus kerja sana, enggak. Saya takut itu bumerangnya itu loh buat dia. Terus begitu. Nah sekarang saya sebagai parents juga harus belajar. Saya pun harus kerja keras, kadang-kadang kesal juga loh teman-teman. Udah dikasih tahu berkali-kali, nggak ngerti-ngerti juga, ya sudahlah itu hidupmu gitu. Kepengen gitu juga. Tapi saya tahu sebagai orang tua saya pun harus kerja keras. Ketika dia kesesakan, saya harus kerja keras menghibur dia. Saya harus kerja keras juga berdoa, saya kerja keras bersyukur. Bener loh teman-teman. Suatu ketika ada satu titik, saya tuh udah gak tahu lagi mau bilang apa. Kan dia bilang, hari ini aku akan resign. Bener-bener akan resign. Sudah mau ke SDM. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Tapi mataku tertuju kepadamu. Dan dia udah ngomong sama atasannya. Itu udah dikasih penggantinya, udah disiapkan penggantinya dari divisi yang lain gitu. Tiba-tiba jam 10 pagi dia WA saya, nggak jadi resign. Dan Tuhan pertemukan dia dengan seorang dari komunitas begitu ya, seorang yang punya startup company, punya 5.000 pegawai, 50% harus di layoff. Jadi sekarang dia punya gambaran, ternyata bukan hanya, kan berpikirnya kan sembarangan, semena-mena melayoff ya. Ternyata orang yang harus melayoff pun itu tuh berat sekali stresnya. Karena itu nggak mudah untuk melayoff orang. Kalau bisa kita tetap kerja sama-sama. Tapi kalau nggak di layoff, perusahaan bangkrut. Jadi dia mendapat sisi yang lain. Jadi saya belajar teman-temannya. Nah sekarang dia survive. Sekarang udah happy. Ya, glowing dia sekarang. Udah ikut komunitas macam-macam di Singapura. Tapi saya belajar. Nggak ada kerja keras, nggak nyampe. Tapi ternyata kerja keras aja juga nggak cukup. Perlu doa yang kencang. Saya berpikir, bayangkan kalau dia nggak mau berdoa, ini dia nggak punya orang tua yang support dia dalam doa. Mau jadi apa? Jadi kalau teman-teman ikut fellowship di sini, ya mungkin masih ada yang malas-malas berdoa ya. Tapi as long as kalian ada di lingkungan orang yang mau mendoakan kalian, kalian masih tetap orang yang beruntung. Karena sangat kasihan sekali orang yang sudah tidak mau berdoa, nggak ada orang yang doain dia. Kan ada orang lumpuh kan, nggak bisa jalan kan. Tapi karena dia punya teman-teman yang bisa angkat dia bisa survive loh. Tapi juga jangan ngandalin orang lain hanya berdoa untuk kita. Kita juga harus bangkit berdoa juga. Untuk diri kita, untuk perusahaan kita. Ya, ini punya perusahaan yang bagus, doakan. Banyak orang bertobat. Ya, kalau banyak orang bertobat, kita kan makin enak nih. Berbisnis makin luar biasa, berkat Tuhan makin limpah. Dan jangan lupa, kalau belum terjadi, banyak-banyaklah bersyukur. Bahkan yang tidak baik pun Tuhan bisa ubah menjadi baik. Teman-teman diberkati, mari kita Bapa, bungkus firman-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan.
meteraikan dalam hidup kami, supaya kemanapun kami melangkah, kami tidak lupa apapun yang kami kerjakan, kami harus kerja keras. Kami tidak lupa bahwa kami juga harus kerja keras untuk berdoa, kami harus kerja keras untuk bersyukur ya Tuhan. Biarlah itu diingatkan selalu dalam hidup kami, menjadi patokan langkah hidup kami. Dan Kau angkat semua anak-anak-Mu yang di persekutuan doa ini Tuhan, supaya mereka juga bagaikan Raja Wali, terbang tinggi, mengatasi segala badai, tekanan, pencobaan. Dan orang-orang bisa melihat bahwa Engkaulah Tuhan yang memberi kekuatan bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita sudah diberkati. Bersama-sama kita katakan amin. Terima kasih Bu Pendeta Julia. Kita work hard, pray hard, praise hard. Kita ada pengumuman. Kita akan tetap ada persekutuan doa di hari Jumat, masih jam yang sama. Ada Pendeta Samuel Kristiwantoro. Kemudian buat Bapak Ibu yang mau memberikan persembahan, nanti ada persembahan juga di sini yang offsite, di onsite, sama nanti yang kalau via online bisa lewat rekening BCA dari atas nama Kak Angel. Oke, itu aja pengumuman kita hari ini. Kita mau menyanyikan dulu satu lagu. Semakin hari, semakin berlambah bersamamu. Besar aku semakin hari, semakin berlambah besar Mari sama-sama kita berdoa syafaat, kita bawakan pokok-pokok doa yang sudah ada disediakan di sini. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, kami datang, kami tahu Tuhan ketika umat berdoa Engkau menyatakan kemuliaan-Mu. Sebab itu kami pada hari ini sepakat Tuhan membawa sempurna. Kami tahu mereka sekarang sedang menderita sakit, sedang merasa tidak enak Tuhan. Tapi kami percaya oleh bilur-bilur Yesus mereka sudah disembuhkan. Biarlah harap mereka senantiasa tertuju kepadamu dan tidak ada yang mustahil Tuhan untuk Engkau lakukan. Lawat semua dokter Tuhan, semua tim medis Tuhan Yesus, semua obat-obat yang mereka konsumsi, kuasa-Mu bekerja dengan heran. Dan biarlah semua keluarga besar mereka juga diberi kekuatan untuk mendampingi saudara-saudari kami yang sedang mengalami beban sakit penyakit. Pada waktu yang kami mau melihat Tuhan, kami mau mendengarkan berkat daripada kesaksian Tuhan ketika mereka dijamah Tuhan. Dan kami juga berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kami Tuhan Yesus. Kami berdoa sejahtera-Mu senantiasa ada Tuhan atas bangsa kami. Kami melihat hati-Mu ada atas bangsa ini Tuhan Yesus. Teruslah Engkau lakukan untuk pemilu pilkada tahun 2024. Kau pilih Tuhan presiden yang takut akan Tuhan untuk melanjutkan tongkat estafet. Kami berdoa ada kebebasan beribadah bagi orang-orang percaya juga Tuhan. Sehingga semakin banyak doa-doa dinaikkan bagi bangsa ini Tuhan. Dan seluruh rencana-Mu boleh genap atas bangsa ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Ibadah ini sudah selesai dan kami akan segera kembali, dan kami juga membawakan Tuhan persembahan yang sudah dan akan kami berikan Tuhan. Tuhan, Engkau lipat gandakan bagi pelebaran kerajaan-Mu, dan kami akan pulang membawa berkat-berkat-Mu. Kami akan melanjutkan segala aktivitas kami. Mari kita semuanya untuk bangkit berdiri. Kita angkat tangan kita, harap kita kepada Allah Bapa yang baik sekali, yang bersedia, yang senantiasa mau memberkati kita. Kiranya segala kasih karunia daripada Allah Bapa, di dalam nama anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang tidak henti-hentinya daripada Roh Kudus menyertai hidup kita sepanjang hari ini, dalam segala sesuatu yang kita lakukan, bahkan sampai Maranatha dan bahkan sampai selama-lamanya menyertai kita semuanya. Yang percaya pasti menerima, dan bersama-sama kita katakan, amin. Bapa
Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih, ibadah sudah selesai. Kita akan foto bersama